Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Jangan terlalu lama menikahnya, nanti nggak ada yang naksir. Pokoknya Iya. kecepatan nggak boleh, kelamaan nggak boleh, kepintaran nggak boleh, sekolah yang biasa aja nggak boleh. Wanita itu kalau di Alkitab dibilang adalah penolong. Artinya yang menolong lebih kuat daripada ditolong. So actually wanita adalah pribadi yang kuat. I think we should know siapa kita dulu, apa panggilan hidup kita, apa kita perlukan untuk memperlengkapi panggilan hidup kita. Baru kita akan melangkah ke arah mana. We should be rich in Christ in order for us to be rich in the world, so we can enrich other in Christ. Ini nih, kalau misalnya berelasi sama Tuhan, hasilnya tuh ini, Iya, buahnya tuh betul, ini. betul, Justru betul. orang lihat buahnya dari situ. Jadi bukan artinya berelasi sama Tuhan jadi baca Alkitab dalam gua terus. Jadi hermit gitu Iya. di gua. Nah, jadi jangan pernah membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Jadi dari aku SD, aku jual kedondong, jual, I don't know, BPan tuh kayak kertas Barbie tapi gambar gitu, kasih saking miskinnya ya. Jadi itu dibuka-buka, ganti baju-bajunya gitu, cuma di flip-flip gitu. Aku pernah beli. Ini kalau Oh my misalnya goodness. nanti aku bantu cari gambarnya kalau Adi Itu nanti lucu kita banget tempelin di kan, sini. BPan Ting, ting, namanya, gitu. iya. Jadi bentuknya kayak suka banget. boneka-boneka, Iya, iya. baju bisa Terus yang diganti. ditempelin Ini gitu. versi Barbie untuk kalangan rakyat jelata kayak saya. Hai guys, welcome back to Chill. Anything you can spill, chill. Oke. Back with aku, Abigail, Feby, dan Kak Tracy. Kita kembali lagi dengan Kak Tracy guys. Yuhu. Oke, nah hari ini aku mau bahas sesuatu yang sering aku dengar belakangan ini. Nggak sering aku dengar belakangan ini sih, tapi maksudnya mungkin ini sebuah apa ya, omongan yang suka ada di masyarakat gitu. Kalau bahwa kayak misalnya kita jadi cewek itu sebenarnya kayak nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu, karena ntar toh kita menikah terus kita akan ikut suami gitu. Atau ada lagi yang aku dengar itu buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga kayak gitu-gitu. Itu perkataan yang sering banget kita dengar sebagai perempuan. Betul, Aku merasa sering banget dengar masih sering itu. kita dengar ya di zaman ini gitu. Nah, sedangkan di sisi lain kemudian ada juga apa ya, sisi-sisi dari feminis gitu yang kayak gimana, Feb, kalau dari feminis tuh Enggak, kita perempuan harus titik. Sabar, kok aku jadi bingung. Aku malah lebih sering dengar perkataannya itu loh. Kalau misalnya feminis mungkin lebih ke kayak enggak, kita perempuan juga bisa mandiri, ya gak sih? ya Bener gak? betul. Terus kayak enggak, kita apa-apa bisa sendiri kok. Kita nggak butuh laki-laki. Ya, gitu. dan kayak nggak mau tunduk sama Iya, nggak boleh laki-laki tunduk sama gitu. laki-laki. Harus berdiri sendiri gitu. Nah, mungkin tuh gimana ya, gimana kita bisa mengatasi dari kedua sisi itu gitu. Mungkin kita bisa tanya ke Kak Tracy. Kalau dari Kak Tracy gimana, Kak, menurut Kak Tracy? Ini yang menarik ya, menjadi perempuan tuh benar-benar satu berkat dari Tuhan. Karena wanita itu kalau di Alkitab dibilang adalah penolong. Artinya yang menolong lebih kuat daripada ditolong. So actually wanita adalah pribadi yang kuat. Betul. Ini menarik sih. Betul. Iya. Aku If itu artinya penolong. iya, aku Yang cowok mau jangan tambahin. protes. Itu benar, itu tertulis di Alkitab. Aku mau tambahin. Kata Alkitab begitu. Aku pernah baca, jadi sebenarnya kata penolong yang dipakai untuk apa, wanita untuk Hawa itu di konteks kejadian itu sebenarnya itu kata yang juga dipakai untuk Tuhan menolong gitu. Jadi itu kata yang sama yang dipakai. Ini teologi, teologian. Oh my god, ini aku nggak ngerti sih. Nah, Jadi, tapi iya. bener sih, maksudnya kayak kalau kita ngomong bicara penolong ya, artinya perempuan itu sangat kuat. Nah, karena perempuan itu kuat, banyak tekanan dari kita pribadi yang menekan diri kita sendiri dengan semua ekspektasi yang kadang-kadang ada yang nyata bisa diraih, ada yang mustahil untuk diraih. Kedua, ekspektasi dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari pengaruh dunia atas kita, dan juga ekspektasi Tuhan terhadap kita. Yang menurut saya itu adalah fokus terutama, adalah fokus yang apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan sebagai wanita di dunia ini. Karena keberadaan kita di dunia ini adalah ada tujuannya, sehingga kita nggak boleh menyia-nyiakannya dengan mengikuti apa yang dunia minta kita lakukan, tapi yang kita harus dengarkan apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan.
kalau dipikir-pikir ya, kalau kita mau ngikutin, kata tadi kamu bilang bener banget sih, karena gini, masih kecil, ayo sekolah yang benar, biar pintar, biar jadi orang berhasil. Udah sekolahnya tinggi, jangan terlalu tinggi. Nanti kamu susah, nanti cowok-cowok nggak ada mau cewek terlalu pintar. Iya, cowok minder loh kalau misalnya sebagainya. kamu terlalu pintar. Terus nanti juga ada, nanti kalau udah menikah pun, jangan terlalu gini, jangan terlalu cepat menikah. Jangan terlalu lama menikahnya, nanti nggak ada yang naksir. Pokoknya kecepatan nggak boleh, kelamaan nggak boleh, kepintaran nggak boleh, sekolah yang biasa aja nggak boleh. Jadi kayak apa sih sebenarnya? Nanti kalau udah nih ya, contohnya udah menikah ya. Ini pergumulan cewek single adalah, bisa nggak sih saya nikah? Nanti udah nikah, bisa nggak punya anak? Nanti punya anak, bisa nggak punya anak lagi? Punya anak lagi, punya cucu bisa nggak ya, dan sebagainya. Jadi artinya adalah demand itu akan selalu ada dalam bentuk apapun ya, eternal demand maupun external demand, permintaan dari dalam maupun dari luar. Tapi yang paling penting adalah I think we should know siapa kita dulu, apa panggilan hidup kita, apa kita perlukan untuk memperlengkapi panggilan hidup kita. Baru kita akan melangkah ke arah mana. Contohnya, kalau saya bermimpi untuk jadi ibu rumah tangga, dan menurut saya nggak mau sekolah kedokteran karena panjang, menghabiskan uang banyak, dan saya nggak mau jadi dokter. Mendingan ruang duduk saya di kampus itu dikasihkan ke orang yang sungguh-sungguh merindukan jadi dokter. Jangan saya penuhin karena saya nggak pengen jadi dokter. Dan jangan hanya membuat sebuah kebanggaan ke masyarakat, padahal saya nggak mau mengabdi untuk menjadi dokter. Artinya saya nggak akan mendaftar jadi dokter. Tapi kalau saya kerinduan saya adalah menjadi ibu rumah tangga. Tapi saya mau ibu rumah tangga yang cerdas. Sehingga saya mau belajar tata boga, atau saya mau belajar tentang ekonomi agar bisa mengatur bisnis suami saya sampingan, keluarga bapak ibu saya bisa bantu juga, saya bisa mengatur keuangan, saya bisa punya bisnis sampingan selain saya menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Bisa juga, boleh juga. Jadi I think edukasi itu penting, tapi edukasi yang bertujuan sesuai dengan panggilan hidup kita. Jadi at the end of the day, what is your calling in life? Do you call to be a pastor? Belajarlah menjadi pendeta yang terbaik dengan sekolah di tempat yang baik, yang bagus. Jangan sekolah yang sembarangan. Kamu mau jadi apapun, setiap karir, setiap impian harapan kita tuh memang ada kelas-kelas tertentu yang bisa memperlengkapi kita sehingga saat kita di posisi tersebut kita excellent, karena udah ada bagian dari edukasinya, ada bagian dari koneksi dengan banyak orang, ada juga harapan dan impian yang semoga bisa jadi kenyataan. So I think as a woman, be strategic. Strategisnya adalah what do you wanna be, bukan untuk pujian orang, tapi untuk menjadi pribadi yang excellent di kedepannya. Terlepas dari nanti, let's suppose kamu seorang businesswoman sampai umur 27 tahun, tiba-tiba kamu jadi ibu rumah tangga, itu nggak apa-apa. Itu transisi yang untuk ibu rumah tangga, for me pekerjaan yang paling sulit. Iya. Itu pekerjaan paling sulit yang nggak dihargai, padahal itu pekerjaan yang paling ribet. Seorang ibu rumah tangga, ibu yang punya anak, adalah dia seorang supir bagi anaknya, chef bagi anaknya, bagi keluarganya, ekonomis bagi keluarga juga, mengatur semua keuangan, businesswoman bagi keluarga juga untuk bisa punya uang sampingan, dokter bagi anaknya untuk bisa langkah pertama penyembuhan sebelum ke dokter dan sebagainya. Masih banyak banget kerja-kerjaan yang kita bisa masukkan kategori sebagai seorang ibu harus lakukan. So I think I will never menganggap pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat sepele, yang sangat kecil. I truly believe is one of the hardest, terlengkap, tersulit, termulia dari semua pekerjaan. Tapi di waktu bersamaan, I also think kita semua wanita harus excellent di marketplace. Kita jangan pernah berkata, saya cuma perempuan, sehingga kita nggak memberikan yang berlebih, yang memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan. So our gender nggak pernah boleh membatasi langkah kita untuk menjadi pribadi yang cemerlang di pangsa pasar dunia. Wow. Lagi-lagi pokoknya insight-nya sih semua kayak udah banyak banget insight dalam sekian menit itu barusan. Iya, benar-benar. Good panda. Good panda. Coba ya. Oh my god. It's white. Oke. Kalau tadi yang aku tangkap berarti bahwa yang pertama kita harus kenali dulu panggilan kita, terlepas kita sebagai perempuan gitu ya, maksudnya terlepas dari gender gitu, kita masing-masing tuh perlu mengetahui panggilan kita, apa tujuan Tuhan menciptakan kita gitu, apa Tuhan yang mau manggil kita, dan kita equip ourselves dengan sesuai panggilan kita itu gitu. Dan yang kedua, it's okay juga untuk ganti panggilan gitu, nggak sih, untuk ganti panggilan. Nah, mungkin kita bisa lanjut bahas tentang panggilan itu kali ya Kak. Mungkin kalau sekarang ini
panggilan buat Kak Tracy itu apa? Untuk jadi kaya raya tapi belum terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini kalau Oh my goodness guys, it's just a joke. No, tapi kalau terjadi juga aku senang sih. Enggak, panggilan itu. Kalian kaget gak sih? Kaget gak sih? enggak sangat mendukung. Timingnya pas sih. Oke, kayak oke. door gitu. Menurut panggilan itu, I think yang paling besar adalah for me adalah sounds Christian banget ya. Panggilan dulu sebelum bertobat, panggilannya adalah untuk punya harta dan tahta agar bisa bahagia. Itu menurut saya itu adalah panggilan gitu. I'm called to be happy, therefore I have to be rich and famous gitu kan dulu. Tapi pas kenal Tuhan adalah untuk mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya. And that's my main focus in life adalah mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya. Dan harta tahta pun tergeser. Iya. Sing. Bye bye. You lower gitu. And God increase gitu. So I think I would love to know Him more. Tapi tanpa melupakan bahwa Tuhan menempatkan aku di dunia bukan untuk tinggal di gua baca Alkitab dari pagi sampai malam dan gak berinteraksi dengan manusia. Jadi my knowing God, mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya dengan menjadi manusia seutuhnya dan berdampak bagi dunia melalui panggilan kecil lainnya. Jadi panggilan utamanya adalah mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya. Panggilan kecilnya adalah sebagai pembawa firman Tuhan, pewarta firman Tuhan, dan juga I would love to be a businesswoman. Aku dari dulu tuh suka banget jualan. Jadi dari aku SD, aku jual kedondong, jual, I don't know, BPan tuh kayak kertas Barbie tapi gambar gitu, kasih saking miskinnya ya. Jadi itu dibuka-buka, ganti baju-bajunya gitu, cuma di gitu. Aku pernah beli. Ini kalau bisa nanti aku bantu cari gambarnya kalau Adi nanti kita tempelin di sini. BPan namanya, gitu. iya. Jadi bajunya bisa boneka-boneka, iya. baju bisa Terus yang diganti. Ini gitu. versi Barbie untuk kalangan rakyat jelata kayak saya. Dan aku. Tas karton, iya. You remember that? You punya juga. Oh my goodness. Ini yang dikasih kardus-kardus apa main Kak Barbie. Oh wow, dia aman, pria aman ya. Nah udah gitu, jadi aku jualan BPan. Aku punya banyak, aku koleksi tukar-tukaran gitu, jualan bawa pen dan sebagainya. Jadi artinya ada gini, setiap manusia itu punya talenta gak cuma satu loh. Cuma kadang-kadang kita redupkan talenta tersebut dengan ketakutan kita merasa bahwa nggak bisa. Everything kita bisa. Kita tuh bisa. Contohnya, kalau mau jualan kue bisa, belajar aja. Aku punya teman namanya Event Oven. Dia terkenal banget ya. Dia punya 500,000 followers seluruh dunia. Dia ngajar sampai ke Spain, sampai ke Brazil, sampai kemana-mana. Dia belajar tau gak dari mana? YouTube. Ini kemarin ada teman ya punya toko es krim. Dia bikin toko es krim sekarang ada puluhan di seluruh Indonesia. Temennya teman, maaf. Kalau belum kenal tapi temannya teman. Sok kenal. Dia kenal sama saya, nggak bercanda, biar banget, bercanda. Temannya teman, dia tuh bikin es krim. Waktu pandemi kemarin kan di rumah aja, 2020 nih awal-awalnya dia bikin es krim. Kebanyakan dia jual-jual ke tetangganya laku, jual-jual ke kompleks yang laku, jual-jual ke Jakarta Utara atau Barat laku. Sekarang punya di Bali, di Jakarta, di mana-mana punya. Padahal cuma dari iseng-iseng jualan iseng-iseng. Ikut resep di YouTube gitu ya. Betul, ini juga sama, bikin es krim dari YouTube. Nah artinya sekarang kita semua nggak terbatas. Mungkin seandainya kita let's say, aku cuma seorang accountant atau aku lawyer atau apa. Kita bisa loh belajar banyak hal yang bisa mengubah ekonomi kita, mengubah pergaulan kita, mengubah dunia kita. Contohnya mungkin melukis. Kita nggak pernah tahu kita bisa melukis apa enggak. Kita pengen banget mencoba. Kita belajar melukis, hangout sama orang pelukis. Lama-lama bisa. Jadi manusia tuh ya kayak sponge rasanya ya. Kita tuh mungkin sponge yang kosong. Kamu sponge warna putih anggapnya ya. Ada 7 macam warna, 3 warna deh contohnya. Aku mau sedikit biru, celupin dikit, bisa masuk, sedikit orange, sedikit kuning, bisa. Kita tuh bisa belajar. Otak kita tuh masih terlalu luas untuk merasa penuh gitu ya. Masih betul dibatasi. So I think women can learn anything they want to learn. Dan dari hal tersebut mereka bisa gunakan untuk kebaikan sesama, untuk pribadi juga dan sebagainya. So my dream adalah panggilan kecil aku kembali lagi adalah yang pasti nomor 1 adalah mewartakan firman Tuhan. I want people to know Christ. Aku ingin orang mengalami apa yang aku alami adalah mengenal Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Terus abis itu yang kedua adalah untuk hopefully belum sekarang ya. Sekarang aku masih gaji pendeta.
Tapi hopefully aku bisa punya bisnis sampingan untuk istilahnya kayak kalau Rasul Paulus ya, kan dia tent making, dia buat tenda untuk penghasilan sampingan sehingga dia bisa mensupport pelayanan maupun travelingnya dia kemana-mana. Dia nggak membebani gereja susah. I want that too. Aku pengen banget bisa punya uang lebih dari cukup sehingga kalau ada keperluan aku bilang Tuhan, please tell me what to give, how to give, where to give gitu, sehingga aku bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. So I want to be rich. Tadi bercandanya bercanda serius, bukan untuk pamer, tapi untuk bisa dipakai oleh Tuhan, memperlengkap, untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang Tuhan memberkati. Karena Tuhan memberkati orang-orang melalui orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang Tuhan telah berikan berkat. Bless this church, bless this person, help that person. Dan itu nggak selalu dalam currency uang ya, currency waktu, dengan valuta waktu, dengan valuta tenaga, dengan valuta hal-hal lainnya. Jadi pertolongan tuh nggak harus dalam valuta finansial, tapi bisa dengan valuta yang lain yang berharga. So we should be rich in Christ in order for us to be rich in the world, so we can enrich other in Christ. Quotes lagi. Pokoknya emang setiap Kak Tracy ngomong bakal muncul quotes guys. Jadi emang ditunggu aja setiap Kak Tracy ngomong. Quotes lagi muncul. Ya. Tapi ya aku suka sih. Maksudnya aku ingat tadi yang pas awal Kak Tracy ada bilang, aku keinget kayak kan yang Kak Tracy bilang, iya bukan dengan kayak mau berelasi sama Tuhan jadinya di goa doang. Tapi harus jadi manusia. Aku setuju banget sih, karena menurut aku dengan Kak Tracy jadi manusia yang sesungguhnya adalah dengan bangun relasi sama Tuhan tapi berelasi juga sama sesama. Justru di momen itulah orang-orang di sekitar Kak Tracy bisa lihat, oh ini nih kalau misalnya berelasi sama Tuhan hasilnya tuh ini, buahnya tuh ini. Betul, Justru orang lihat buahnya dari situ. Jadi bukan artinya berelasi sama Tuhan jadi baca Alkitab dalam gua terus. Jadi hermit gitu. Iya, di gua. Aku kayak inget kata-kata itu tadi. Betul. Terus mau ngomong. Ya itu. Ya aku juga keinget kata-kata itu. Jadi emang bahwa kita panggilan kita, Tuhan manggil kita tuh pasti bukan ya itu untuk tadi jadi hermit gitu di gua baca Alkitab doang. Apa sih hermit bahasa Indonesianya? Petapa? Iya petapa. Ya, Benar, petapa lebih excellent daripada hermit gitu sih. Iya, kayak bukan cuma yang untuk berdiam baca Alkitab mengenal Tuhan doang, tapi untuk juga melalui pengenalan akan Tuhan juga untuk berdampak kepada sesama gitu. Nah itu panggilan kita gitu ya. Nah tinggal kita gimana cara kita menemukan panggilan kita gitu ya. Cara menemukan panggilan kita adalah Tuhan panggil saya kan? Sekarang juga. Jangan dulu sih, Tuhan mau menikah dulu, tolong jangan dipanggil. Cara mengetahui panggilan hidup kita adalah melihat apa yang menjadi yang kita sudah miliki. Setiap orang punya panggilan khusus, panggilan umum. Dan itu semua kita udah miliki loh talentanya. Jadi cara terbaik adalah melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan sukacita. Contohnya kalau kamu suka nulislah sebanyak-banyaknya, nulislah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu suka masaklah dengan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu suka bernyanyi, nyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berikan yang terbaik dengan apa yang kamu sudah miliki. Tuhan akan mempromosikan kamu ke jenjang berikutnya. Passion, iya, passion and passion. Jadi passionnya kita ada, kesabaran kita untuk membentuk, kita punya passion, kesabaran untuk membentuk. Untuk membentuk kita punya passion. Bahasa apa ya? Bahasa Indonesia susah passion, sih. Bahasa Indonesia apa? Passion. Kerinduan. Bisa lah. Bisa. Iya. Jadi artinya gini, kita perlu sabar dalam ini kita perlu sabar dalam menggunakan talenta kita untuk itu bisa menjadi karir kah atau panggilan hidup yang jauh lebih tajam gitu. Jadi semua orang punya. Betul. Ada orang bilang, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Dimulai dari apa yang kamu bisa. Nanti promosi dan dari Tuhan. Nih, can I tell you amazing story? Ada seseorang ahli matematika. Terus dia kuliah matematika. Jago banget. Pokoknya nomor-nomor itu jago. Kali-kali pokoknya semua rumus-rumus ekonomi semua dia tahu. Satu hari karena faktor ekonomi, maka jatuh miskin. Dia nggak bisa sekolah lagi, tapi dia udah sekolah tapi nggak selesai lah sekolahnya. Dia kerja sebagai asisten dari desainer untuk ukur-ukur badan orang.
Nah, satu hari ada orang kaya datang ke situ minta diukur. Terus orang kaya ini bilang gini, iya nih saya punya accountant lagi ngomong di telepon atau apa, aku lupa ya detailnya ya. Tapi pokoknya dia dengar kalau nih orang kaya ini lagi butuh accountant untuk ngurusin dia punya matematika, keuangannya dia lah, finansial ininya. Dia bilang, Bu, saya suka keuangan, saya suka bikin Excel, suka bikin formula, bikin gini, saya suka, saya bisa gitu. Ah, kamu mau kerja sama saya? Bu, saya ahlinya itu, sekarang S2 saya adalah ini, dia jelasin gitu kan. Ya udah, dia bilang sama si desainer, si orang kaya ini, dia bilang boleh nggak tukar orang deh, ini kan cuma ukur kan nggak perlu otak terlalu, she is over capacity untuk hanya buat ukur-ukur badan manusia aja gitu, boleh nggak tukaran deh, saya kasih kamu orang lain yang bisa ukur-ukur, dia buat saya. You know, dia akhirnya kerja dari paling bawah ya, gaji biasa aja, dia saking jagonya sampai mereka bikin bank, dia sekarang jadi kayak one of the director of the bank. Dia sekarang gaji 200 juta. Karena dia ahli bikin formula untuk ekonomi, untuk dia tahu dia tidur kepala ini untungnya sekian miliar, kalau ini pokoknya dia jago banget deh gitu. You see, kalau pikir-pikir secara logika ya, what is her chance ya untuk dia ahli matematika, punya kapasitas besar di ekonomi yang rendah, bekerja dengan setia di tempat yang gaji kecil hanya untuk ukur tubuhnya manusia. Tapi Kairos moment. Ya, dia punya kapasitas, dia bermimpi besar, ada Tuhan kirim orang kaya yang lagi nyari orang, dan dia mengambil kesempatan untuk menawarkan dirinya dia. Saya mau Bu, saya mau Bu. Dan sekarang she's a boss, yang punya gaji gede banget, ratusan juta, dan punya saham di mana-mana. Setiap perusahaan dia bangun, dia punya saham. Berarti passive income-nya juga tinggi. Nah, jadi jangan pernah membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita. That's my tagline. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Kita terbatas. We all limited in many ways. Tuhan gak terbatas. Tuhan bisa promosikan kita. Tuhan bisa membantu kita memperlebar kapasitas kita untuk bisa mengerti hal baru, melembutkan hati kita untuk bisa mengampuni, mempertemukan kita dengan jodoh, membuat kita cantik dari dalam bukan dari luar. And God is big enough to change our life. Maka itu harapan kita untuk dalam menggapai mimpi adalah kepada Dia yang bisa mengubah hidup kita. Wah, oh my God, aku udah terlalu dapat banyak insight. Oke, aku. Oke. Kalau yang aku dapat dari yang Kak Tracy bilang tadi, aku terkesan dengan bagaimana dia ketika kan dia si mathematician itu tadi tuh dia udah sekolah, udah menjalani sekolah gitu ya, tapi habis itu tiba-tiba terpuruk gitu kan, dan akhirnya dia harus bekerja yang di bawah kapasitas dia gitu kan, yang mengukur badan orang gitu. Dan tapi maksudnya tadi Kak Tris bilang bahwa dengan dia melakukan pekerjaan yang sederhana itu, dia tetap melakukan itu dengan setia, bertekun. Nah, itu bertekun setia dan gak tahu dan sebaik-baiknya. Betul. Daripada di rumah aja nunggu waktu yang that's true. Itu yang aku dapat. Jadi kayak meskipun kamu merasa kayak you don't belong here gitu, tapi ketika kamu ada di sini, Tuhan menempatkan kamu di situ untuk satu alasan gitu. Dan ya ampun, aku ngomong untuk diri sendiri ini saat ini ya. Kayak puji Tuhan. Pedang bermata dua ya, aku juga kena juga sih. Ini aku juga kena kayak gitu ya. Kena guys, kalian kena nggak? Kayak maksudnya, ya Tuhan menempatkan kamu di situ untuk satu alasan. Lakukanlah di situ sebaik-baiknya, dan nanti Tuhan yang akan. Aku benar-benar mengkhotbahkan diriku sendiri. Iya, kenapa nggak pakai kaca-kaca? Ayo oke. Karena ngena, Kak Tris, aku juga ngena banget sih. Soalnya Cie, kayak kita berdua lagi struggle yang sama. Ayo. Boleh. Mau left behind. Boleh. Kita struggle, semua struggle, tapi ada Tuhan yang bisa unstruggle us. Jadi mungkin buat penonton yang saat ini lagi kayak merasa kayak kok mungkin ada perasaan kayak kecewa kali ya ke Tuhan, kayak kok gue ditempatkan sekarang ini dalam situasi yang kayak gini segala macam. Tapi percaya deh, tetap bertekun nama Tuhan, tetap setia dalam melakukan pekerjaan saat ini. Betul. Ya, lanjut. langsung dilempar. Dan Tuhan adalah Allah yang sangat detail ya. Kalian pikir kayak Tuhan nggak peduli, Tuhan jauh dari saya, Tuhan melupakan saya. Nope. Dia sedang memandang kita, menuntun kita, dan Tuhan memberikan berkat yang indah pada waktunya. Jadi don't give up. Lakukan yang terbaik bagianmu, bagian Tuhan pasti akan terjadi. Betul. Kairos moment kalau kata Katris. Betul, Kairos moment. Oh my God. Aku udah bingung mau apa. Oke. Bagus banget. Biarkan mereka ngomong aja kalau kita ngomong. Gimana kabarnya? Ya, bahasa alien dulu guys. Oke, berarti tadi dari awal kita udah bahas tentang
wah kayak banyak nih simpang siur tentang cewek itu harus kayak gimana gitu ya. Gak boleh terlalu tinggi sekolah tapi gak boleh terlalu rendah juga, gak boleh terlalu cepat nikah tapi gak boleh terlalu lambat juga gitu. Dan sekarang kita udah, dari diskusi kita mendapatkan bahwa apapun jalan hidup kita, yang penting tuh kita ngikut Tuhan gitu. Maksudnya kita cari tahu terus Tuhan mau mendesain apa dengan hidup kita, mau apa dengan hidup kita, dan kita cari tahu dari talenta yang udah kita punya gitu ya. Dan tetap bertekun di dalam dia, tetap dalam dia. Karena dia Tuhan yang setia. Tahu nggak yang paling yang orang suka lupa ya adalah menikmati momentum. Betul, menikmati. Jadi gini, waktu masih kecil, waktu masih TK pengen cepet-cepet SD, SD pengen cepet-cepet SMP, SMP pengen cepet-cepet SMA, SMA pengen cepet kuliah, kuliah pengen cepet-cepet kerja, kerja pengen cepet-cepet nikah, nikah nanti cepet pengen apa lagi? Oke, berarti kita closing ya Feb, bahwa yang pertama tadi jangan lupa untuk follow Ladimi dan follow Kak Tracy di Instagramnya. Tracy Trinita. Dan tentu saja follow Instagram kita juga, Hello God, ada di Instagram, ada di TikTok, YouTube, Spotify, Noise, dan semua sosmed. Dan jangan lupa download juga aplikasinya di Hello God, God, ada di Play Android Store dan App Store. Iya, kenapa Android? Ini nyerang kaum Android, maaf guys. Oke, kalau gitu stay tune terus buat episode-episode chill berikutnya. Jangan lupa untuk komen juga kalau misalnya kalian punya sharing tentang pengalaman sebagai perempuan. Mungkin juga ada yang bisa kalian relate dengan cerita-cerita tadi. Oke, silakan Feby. Kalau kalian bukan perempuan, bagikan kepada perempuan-perempuan yang kalian kenal ya. Betul. Video klip ini, share with them, share with your girlfriend, your sister. Ini pria-pria juga kalau dengar ini bagus sih menurut aku. Mereka dapat insight kalau misalnya dari perempuan tuh POV-nya gimana, dan bagaimana mereka harus melihat perempuan tuh bukan sebagai kayak makhluk yang lebih rendah. Betul. Atau apapun tuh. Tapi kalian berjalan beriringan gitu. Betul. Oke. Jadi selesai sudah. Anything you can spill. Chill.